Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Welcome back to YouTube channel dari dosen pengampu aku di mata kuliah IPA dasar sekaligus juga bimbingan konseling. Nah, kembali lagi nih dengan aku Adina Mafira. Aku merupakan mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Chot Kalalangsa. Kali ini aku akan jelasin ke teman-teman semua mengenai apa sih yang dimaksud dengan multiple intelligence. Oke, untuk yang pertama, multiple intelligence itu adalah kecerdasan ganda, atau dapat dimaknai juga kecerdasan atau kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu baik secara kognitif maupun juga secara perkembangan afektif. Jadi teman-teman, sebelumnya aku akan ngasih tahu ke kalian bahwasannya nih, tokoh kecerdasan ganda atau multiple intelligence itu dipelopori oleh Profesor Dr. Howard Gardner, seorang psikologis dan ahli pendidikan dari Universitas Harvard US atau Amerika Serikat ya. Hal ini dikenal melalui karyanya atau karangan bukunya, yaitu Gardner yang berjudul Frame of Mind. Gitu teman-teman. Nah, jadi pada awalnya beliau cerita di sini bahwasannya multiple intelligence itu hanya dicetuskan 8. Nah, sekarang tetapi sudah menjadi 9 kecerdasan, yaitu yang pertama intelijensi linguistik. Apa yang dimaksud dengan yang kedua adalah intelijensi mathematics. Yang ketiga, intelijensi ruang, dan kemudian intelijensi kinestetik. Setelah itu juga ada intelijensi musikal, intelijensi interpersonal, intelijensi intrapersonal, beda ya antara interpersonal sama intrapersonal. Yang ke-8 juga ada intelijensi lingkungan. Yang ke-9 intelijensi eksistensial. Yang ke-10 udah cukup 9 doang. Yang pertama, kita bahas dulu nih masalah multiple intelligence, yaitu intelijensi linguistik. Linguistik itu atau bahasa Inggrisnya linguistic intelligence, yaitu adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara afektif, baik secara lisan maupun tertulis. Nah, linguistik ini dapat dicontohkan dalam kemahiran mengarang puisi, cerpen, merangkai kata-kata. Nah, jadi kalau kita punya bakat merangkai puisi, cerpen, membuat cerita, novel, nah berarti itu kita memiliki kecerdasan linguistik intelijensi. Kemudian juga ada intelijensi mathematics atau logical mathematical intelligence. Jadi di sini kita tuh lebih kemampuan kita dalam berpikir secara logika. Jadi kalau misalnya intelijensi mathematics ini memang kecerdasan dari daya pikir kita. Nah, itu adalah kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan, logika. Nah, jadi kalau kita pintar matematika, cerdas, matematika cepat, berhitung, dan lain sebagainya, berarti kita memiliki kecerdasan dari intelijensi mathematics. Nah, kemudian biasanya ya, mampu mengenal dan mengamati konsep jumlah, waktu, dan prinsip sebab akibat. Nah, jadi kalau seseorang yang mempunyai intelijensi mathematics ini, dia itu akan memiliki pemikiran yang sudah jarak pandangnya jauh. Dia sudah memikirkan antara positif dan negatif dari sesuatu hal yang akan dia lakuin. Nah, kemudian juga ada intelijensi ruang atau spatial intelligence, yaitu adalah kemampuan menangkap dunia ruang, visual secara tepat ya, dan juga mengenal bentuk-bentuk dan benda secara tepat. Ya, biasanya anak yang mempunyai karakter seperti ini tuh dia mempunyai imajinasi yang tinggi, dia dapat menggambar, mencoret-coret. Nah, berarti dia memiliki kecerdasan yang sangat kuat di intelijensi ruang. Nah, kemudian juga ada intelijensi kinestetik, teman-teman. Jadi ada, atau bahasa Inggrisnya itu bodily kinesthetic intelligence. Jadi itu adalah kemampuan untuk menggunakan tubuh ya, dan gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Nah, anak yang mempunyai kecerdasan kinestetik ini ya, biasanya ia mampu mengontrol ya, memiliki kontrol pada gerakan keseimbangan, ketangkasan, dan keanggunan bergerak, menyukai pengalaman belajar nyata menggunakan fisik secara menarik. Jadi biasanya kalau anak yang cenderung memiliki intelijensi kinestetik ini, dia kalau belajar itu harus bergerak,
lari sana lari sini, seperti itu namanya. Itu namanya multi-intelligency kinestetik. Kemudian ada juga dengan intelijensi musikal. Dari kata-katanya udah tahu nih, intelijensi musikal berarti kemampuan berpikir menggunakan seni musik kayak gitu ya, ritme, melodi. Nah, jadi kemampuan untuk mengembangkan atau mengekspresikan bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, terhadap tempo. Nah, itu adalah intelijensi musikal. Jadi aku sedikit cerita tentang pengalamanku. Mungkin aku salah satu dari anak yang suka, yang mungkin memiliki kecerdasan yang ini tadi, intelijensi musikal. Karena jujur kalau misalnya aku menghafal suatu pelajaran yang aku membuat itu dengan nada-nada musik, itu mudah aku ingat. Bahkan aku pernah ikut dulu bukan sekolah ya, kayak ekstrakurikuler musik. Nah, aku mudah nangkep, aku mudah hafal melodi, aku mudah menemukan melodi-melodi dalam musik-musik itu tersebut. Nah, mungkin insya Allah mungkin aku punya intelijensi musikal ini tadi. Nah, selanjutnya ada intelijensi interpersonal. That's different sama intelijensi intrapersonal ya teman-teman. Jadi perbedaan antara inter dan intra. Jadi kalau inter ini dia itu adalah memiliki atau menjadi peka terhadap perasaan ketika motivasi, watak, pemeran orang lain. Nah, anak ini memiliki kecerdasan interpersonal umumnya biasanya mengenai emosi diri sendiri dan orang lain. Biasanya anak-anak yang memiliki kecerdasan interpersonal ini dia itu peka terhadap masalah orang, dia bisa merasakan apa yang orang rasain, dia bisa memberi kasih solusi, dan ini cocok sih sebenarnya kalau jadi psikolog. Kemudian juga ada intelijensi intrapersonal ya. Jadi intelijensi intrapersonal ini teman-teman, yaitu adalah kemampuan bertindak secara adaptif berdasar pengalaman diri serta mampu berefleksi dan keseimbangan diri, kesadaran tinggi dan gagasan anak ini. Nah, kalau intelijensi intrapersonal ini adalah kayak skill ya. Kecerdasan intelijensi intrapersonal ini seperti skill ketika kita mudah berkomunikasi dengan orang, ketika kita mudah bergaul dengan orang, kita memiliki seni berbicara dan seni bergaul. Nah, berarti kita memiliki kecerdasan intrapersonal. Biasanya anak-anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini memiliki kemampuan mudah bergaul dan mudah memasuki lingkungan-lingkungan baru, mudah beradaptasi dan yang lain sebagainya. Kemudian juga adalah intelijensi lingkungan. Nah, itu adalah pertumbuhan, menikmati alam, mengenal tanaman dan binatang. Jadi kalau intelijensi lingkungan itu biasanya dia peka terhadap lingkungan. Dia menyukai tumbuh-tumbuhan, hewan. Ketika menemui suatu tumbuhan yang agak aneh atau yang baru dia lihat, maka dia akan suka meneliti, ini apa ya, ini apa. Dan biasanya anak-anak yang memiliki intelijensi lingkungan ini lebih cenderung suka belajar di outdoor atau lingkungan terbuka. Kemudian adalah intelijensi existential atau bahasa Inggrisnya itu existential intelligence. Jadi, kemampuan yang berkaitan dengan kepekaan, keberadaan dan eksistensi manusia. Anak yang memiliki intelijensi ini biasanya memiliki kesadaran tinggi dalam menjalankan kewajiban terhadap Tuhan. Kalau intelijensi existential ini dia lebih peka terhadap kewajiban dia ya, terhadap apa yang dia lakukan. Dia takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya. Walaupun kita juga harus seperti itu. Nah, jadi kira-kira begitu teman-teman, apa yang dimaksud dengan multiple intelligence. Semoga kita memiliki kecerdasan semua ya yang tadi itu. Kalau misalnya belum ada, coba dipelajari. Karena aku yakin segala sesuatu yang kita pelajari pasti akan bisa. Segala sesuatu yang kita biasakan, maka kita akan bisa. Karena apa? Karena biasa, maka akan bisa. Jika terbiasa, maka akan bisa. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Lebih dan kurang Adina mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.